Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang alokasi dan diversifikasi aset di cryptocurrency. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Oke, kita ke slide. Apa yang dimaksud dengan alokasi dan diversifikasi aset? Istilah alokasi dan diversifikasi aset sering dianggap merupakan hal yang sama, namun keduanya memiliki aspek pengelolaan risiko yang sedikit berbeda. Alokasi aset dapat digunakan untuk menggambarkan strategi pengelolaan uang yang menguraikan bagaimana modal seharusnya dibagi ke antara kelas-kelas aset dalam sebuah portofolio investasi. Sedangkan diversifikasi dapat menggambarkan alokasi dari modal di dalam kelas-kelas aset tersebut. Tujuan utama dari strategi-strategi ini adalah untuk memaksimalkan pendapatan yang diharapkan dan meminimalkan potensi risiko. Biasanya ini melibatkan penentuan jangka panjang saat melakukan investasi. Toleransi kadang-kadang pertimbangan kondisi ekonomi yang lebih luas. Singkatnya, ide utama di balik strategi alokasi diversifikasi aset adalah untuk tidak memasukkan semua telur ke dalam satu keranjang. Mengkombinasikan kelas-kelas aset dan aset-aset yang tidak berhubungan satu sama lain adalah cara yang paling efektif untuk membangun portofolio yang seimbang. Yang membuat kedua strategi ini ampuh dalam mengkombinasikan aset adalah bahwa risiko tidak hanya dibagi di antara kelas-kelas aset yang berbeda, tetapi juga di antara aset-aset dalam satu kelas. Beberapa ahli aset bahkan yakin penentuan strategi alokasi aset mungkin lebih penting daripada pemilihan jenis investasi itu sendiri. Teori portofolio modern. Teori portofolio modern adalah kerangka kerja yang memformalkan prinsip-prinsip ini melalui model matematika. Ini diperkenalkan dalam sebuah makalah yang diterbitkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Makalah yang kemudian membawa ia menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi. Kategori aset-aset besar cenderung bergerak dengan cara yang berbeda. Kondisi pasar yang membuat kelas aset tertentu berkinerja baik mungkin akan membuat kelas aset yang lainnya berkinerja buruk. Asumsi utama adalah bahwa jika satu kelas aset berkinerja buruk, kerugian dapat diseimbangkan dengan kelas aset lain yang berkinerja baik. MPT mengasumsikan bahwa dengan menggabungkan aset dari kelas aset yang tidak berhubungan, volatilitas portofolionya dapat dikurangi. Ini juga seharusnya meningkatkan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, yang berarti portofolio dengan jumlah risiko yang sama akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Ini juga dapat berarti bahwa jika dua portofolio menawarkan pendapatan yang sama, setiap investor rasional akan lebih memilih portofolio dengan rasio yang lebih kecil. Singkatnya, MPT menyatakan bahwa ini adalah cara yang paling efisien dalam mengkombinasikan aset-aset ke dalam sebuah portofolio yang tidak berhubungan satu sama lain. Jenis kelas aset dan strategi alokasinya. Dalam kerangka kerja alokasi aset, biasanya kelas aset dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, aset tradisional, yaitu saham, obligasi, dan uang tunai. Yang kedua, aset alternatif, real estate, komoditas, produk derivatif, produk asuransi, ekuitas privat, dan tentu saja aset kripto. Pada umumnya terdapat dua jenis utama strategi alokasi aset. Keduanya menggunakan asumsi-asumsi yang diuraikan dalam MPT. Alokasi aset strategi dan alokasi aset teknis. Alokasi aset strategis dianggap sebagai pendekatan tradisional yang lebih cocok kepada gaya investasi pasif. Portofolio berdasarkan strategi ini cenderung diseimbangkan hanya jika alokasi yang diinginkan bergeser berdasarkan perubahan jangka waktu investor atau profil risiko. Alokasi aset taktis lebih cocok pada gaya investasi yang lebih aktif.
memungkinkan para investor untuk mengkonsentrasikan portofolio mereka kepada aset-aset yang berkinerja baik di pasar. Jika satu sektor berkinerja baik di pasar, sektor ini dapat terus berkinerja baik untuk jangka waktu yang lebih panjang. Karena sama-sama didasarkan pada prinsip-prinsip yang diuraikan dalam MPT, ini juga memungkinkan untuk sebagian diversifikasi. Perlu dicatat bahwa aset tidak harus sepenuhnya tidak berkorelasi atau berkorelasi terbalik agar diversifikasi berhasil. Yang dibutuhkan adalah keadaan di mana aset-aset ini tidak sepenuhnya berkorelasi. Menerapkan alokasi dan diversifikasi aset dalam portofolio. Mari kita lihat prinsip-prinsip ini melalui contoh portofolio. Sebuah portofolio dalam strategi alokasi aset memiliki alokasi sebagai berikut di antara kelas-kelas aset yang berbeda. Contohnya 40% untuk investasi saham, 30% untuk obligasi, 20% aset kripto, dan 10% uang tunai. Strategi diversifikasi mungkin menentukan bahwa di antara 20% investasi di aset kripto, 70% sebaiknya dialokasikan ke Bitcoin, ya. 15% kapitalisasi besar, 10% kapitalisasi sedang, dan 5% kapitalisasi kecil. Secara alokasi sudah terbentuk, kinerja portofolio dapat dimonitor dan dikaji secara teratur. Jika alokasi berganti, mungkin saatnya untuk menyeimbangkan, maksudnya pembeli dan menjual aset untuk menyesuaikan portofolio agar kembali ke proporsi yang diinginkan. Pada umumnya ini melibatkan penjualan aset yang berkinerja baik dan pembelian aset berkinerja buruk. Pembelian aset tentu aja sepenuhnya tergantung pada strategi dan tujuan investasi masing-masing orang, ya, individu. Diversifikasi dalam portofolio aset kripto. Walaupun prinsip di balik metode ini secara teori seharusnya berlaku pada portofolio aset kripto. Tetapi sebaliknya kita memandangnya dengan sedikit pesimis. Pasar mata uang kripto sangat berkaitan dengan pergerakan harga Bitcoin. Ini menyebabkan diversifikasi adalah hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang menyiapkan keranjang untuk aset-aset yang tidak berkorelasi dengan keranjang lainnya yang isinya adalah aset-aset yang sangat berkorelasi? Kadang-kadang altcoin tertentu dapat menunjukkan tingkat korelasi yang menurun dengan Bitcoin. Dan para pedagang yang memperhatikan ini dapat mengambil kesempatan, namun ini biasanya tidak bertahan secara konsisten dan tidak berlaku seperti strategi serupa di pasar tradisional. Asumsi dapat dibuat begitu pasar matang. Pendekatan yang lebih sistematis untuk diversifikasi akan dapat diterapkan dalam portofolio aset kripto. Tapi pasar masih harus menelusuri jalan panjang ini agar ini terjadi. Permasalahan dalam korelasi aset. Walaupun ini merupakan teknik yang ampuh, beberapa strategi alokasi aset mungkin tidak cocok diterapkan pada investor dan portofolio tertentu. Membuat rancangan relatif mudah, tetapi kunci strategi alokasi aset yang baik adalah implementasi. Jika investor tidak dapat mengesampingkan bias mereka, efektivitas portofolio mungkin tidak akan berhasil. Potensi masalah lain adalah sulitnya memperkirakan toleransi risiko yang akan dihadapi investor ketika hasilnya mulai terlihat setelah beberapa lama. Investor baru akan menyadari bahwa seharusnya dia mengurangi atau malah menambah risiko. Penutup, alokasi diversifikasi aset adalah konsep pengelolaan risiko yang fundamental yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Ini juga merupakan salah satu dari konsep inti di balik strategi pengelolaan portofolio modern. Tujuan utama penyusunan strategi alokasi aset adalah memaksimalkan pendapatan yang diharapkan sambil meminimalkan risiko. Mendistribusikan risiko antar kelas aset dapat meningkatkan efisiensi portofolio. Karena pasar sangat berkorelasi dengan Bitcoin, strategi alokasi aset sebaiknya diterapkan dengan sangat berhati-hati terhadap portofolio aset kripto. Selesai pembahasan tentang alokasi dan diversifikasi aset.
Jadi pada teman-teman investor dan trader untuk memperhatikan masalah ini, karena ini sangat menentukan untuk investasi ke depannya. Mohon dibantu untuk subscribe, like, untuk memfollow ya akun medsos dari Mahir Trading Live. Semoga modul ini bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.